Salam Jemaat GKPB Kalini Sabda yang saya yakini selalu Tuhan kasihi dan Tuhan sertai dalam kehidupan ini. Kita jumpa kembali dalam pengajaran singkat, pengajaran sederhana, firman yang hidup, di mana hari ini adalah bagian keempat. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh kembali saat ini Tuhan beri kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk terus mengerti, memahami dan menghidupi akan firman yang hidup dan mulia itu. Tolonglah kami ya Tuhan, dimanapun kami mendengar saat ini, dimana kami menonton saat ini, Tuhan melawat kami dengan firman-Mu. Kami buka mata iman kami, hati kami, pikiran kami, untuk kami menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara dikasih Tuhan, hari ini adalah bagian keempat kita bersama merenungkan tentang firman yang hidup. Nah saudara, ketika kita bicara firman yang hidup, berarti firman itu memiliki kuasa, daya yang bisa membawa dampak dalam kehidupan ini. Dan salah satu dampak utama dari firman Tuhan yang bisa kita lihat adalah bahwa firman Tuhan membawa kebahagiaan bagi kita. Jadi firman Tuhan bisa membawa kebahagiaan bagi kita. Apa dasarnya saya mengatakan demikian saudara? Kita akan melihat dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3. Begini firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Saudara dikasih Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, maka menarik sekali kitab Mazmur yang begitu panjang pasalnya dimulai dengan sebuah kata berbahagialah. Jadi kitab Mazmur ingin mengajak setiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan, karena Mazmur sering dipakai, digunakan untuk bagian penyembahan, doa, peribadahan kepada Tuhan, untuk mengingat hal yang penting dalam kehidupan mereka. Mereka dan kita hari ini diingatkan bahwa kebahagiaan bisa kita alami. Karena apa? Karena kita meninggalkan jalan orang fasik dan mengikuti jalan orang benar. Di mana jalan orang benar itu didefinisikan atau digambarkan seperti seorang yang hidup berdasarkan akan Taurat Tuhan. Kalau dalam konteks kita hari ini, kita bisa melihat itu sebagai bagian kita hidup dalam firman, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Jadi saudara, kebahagiaan akan bisa kita alami dalam kehidupan kita kalau kita mau menghayati firman, menghidupi firman dalam keseluruhan kehidupan kita. Dalam keseharian kita, dalam segala aktivitas kita yang digambarkan siang dan malam, kita sungguh-sungguh mendasarinya kepada firman, maka ada kebahagiaan kita alami. Jadi perintah Tuhan, firman Tuhan itu bukan menjadi sebuah beban, tetapi menjadi sebuah kekuatan bagi kita, sebuah dasar bagi kita untuk kita mengalami kebahagiaan dalam kehidupan ini. Saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara pasti juga akan mengasihi firman-Nya. Saudara akan mengasihi akan apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Maka disitulah ada kebahagiaan ketika kita memilih melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan ini. Saudara, ketika saudara dan saya, kita meyakini firman Tuhan hidup dan berkuasa, maka kita harus memilih juga untuk menghidupi firman itu dalam keseharian kita, baik dalam segala aktivitas kita, bahkan dalam kehidupan kita, dalam masa-masa kita istirahat. Jadi saudara, ketika Mazmur memulai ini, Mazmur mengingatkan umat Tuhan, mengingatkan saudara dan saya, bahwa kebahagiaan itu bisa kita alami kalau kita tidak ada dalam jalan orang fasik, tetapi kita ada dalam jalan orang benar, yaitu yang merenungkan firman Tuhan, yang menghidupi firman Tuhan, yang mencintai firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagaimana bentuk mencintai itu? Dengan melakukan firman itu. Bukan untuk kepentingan pribadi yang utama, tetapi karena bentuk kasihnya, sebagai bentuk penyembahannya kepada Tuhan. Dan gak berhenti sampai di situ. Pemazmur menggambarkan jika orang yang menghidupi yang ada di dalam Taurat Tuhan, dalam firman Tuhan, maka dia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu pada daunnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil.
Karena firman itu menjadi dasar kehidupannya, maka dia mampu menghadapi segala situasi musim kehidupan yang harus dia jalani. Dan bahkan di tengah musim itu dia tetap bisa menghasilkan buah, tentunya buah yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang diperbuatnya berhasil. Kata berhasil itu bisa terjadi dalam konteks karena dia hidup dalam firman. Jadi saudara, keberhasilan yang sejati bukan keberhasilan yang kita capai dengan cara kita, jalan kita, tetapi dengan apa yang Tuhan mau, dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Karena kalau tidak, maka keberhasilan itu tidak akan membawa kebahagiaan. Tetapi kalau kita mencapai keberhasilan itu karena kita menghidupi akan firman Tuhan, maka kebahagiaan itulah kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan ini. Dan kita bisa alami itu, saudara. Bapak saudara kasih Tuhan, inilah pesan yang penting untuk kita renungkan ketika kita belajar tentang firman yang hidup. Bagaimana firman yang hidup itu memiliki daya dan kuasa untuk menolong kita berbahagia dalam kehidupan ini, bahkan di segala musim hidup kita, untuk kita menghasilkan buah, untuk daun kita tetap ada, boleh menjadi kesaksian bagi Tuhan, dan untuk membuat hal-hal berhasil bagi kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara semua. Kiranya pengajaran singkat ini boleh memberkati dan menguatkan kita semua sebagai umat kepunyaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang begitu indah yang Tuhan kembali ingatkan kami. Kalau kami sungguh mau berbahagia dalam segala musim hidup kami perlu belajar terus menghidupi firman-Mu siang dan malam. Artinya dalam seluruh keseharian aktivitas kami mendasari hidup kami pada firman-Mu, kepada ketaatan akan firman-Mu. Maka kebahagiaan sejati akan kami alami. Bahkan kami juga bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus bimbing kami semua, supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi kami belajar untuk melakukan apa yang kami dengar, firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, berkati keluarga mereka dalam setiap situasi mereka hadapi, bila mereka sungguh mengerti akan apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk waktu kami boleh belajar pada saat ini. Amin. Bapak saudara kasih Tuhan, biarlah ini sungguh memberkati saudara, tetap sehat, tetap bersemangat dalam Tuhan, memiliki pengharapan dalam Dia dalam segala situasi saudara. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati saudara semua, keluarga saudara. Shalom.